Kalau itu maknanya, maka ini benar. Laisat lahu rahah. Kalimat berikutnya, kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tawilus sakti. Rasulullah itu lebih banyak diamnya. Lebih banyak diam. Tapi Rasulullah tidak pernah diam dari pagi sampai malam, dan itu perkara yang dilarang. Berdasarkan hadis Ali bin Abi Thalib, dilarang kita diam dari pagi sampai malam, tidak bicara-bicara. Tidak ada istilah puasa diam dalam agama kita. Abu Israel yang bernazar pada saat dia berpuasa, kemudian dia tidak mau bicara, bernazar untuk puasa bicara, itu dilarang oleh Nabi. Puasa silakan puasa, tapi tidak ada hubungannya dengan diam, bernazar untuk tidak berbicara dengan orang. Jadi intinya apa? Man kana yu'minu billah wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia mengucapkan kata-kata yang baik ataupun diam. Hanya ada dua pilihan. Ucapkan yang baik, baik dalam artian ada manfaat untuk agama ataupun untuk dunia kita. Jika tidak ada yang perlu dibicarakan, maka lebih baik diam. Dan inilah yang dilakukan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada ini benar ya, kalimat ini tidak ada salahnya. La yatakallam fi ghairi hajah. Kalimat berikutnya, Nabi tidak berbicara pada suatu perkara yang tidak ada kebutuhannya. Hal-hal yang tidak dibutuhkan, hal-hal yang tidak perlu. Nabi tidak akan memperbincangkan itu, tidak akan membicarakan itu. Ini merupakan penjelasan dari kalimat sebelumnya. Tapi kalau ada sesuatu yang diperlukan, dibutuhkan, maka Nabi akan bicara. Nah, begitulah petunjuk Rasulullah kepada kita semua. Hal-hal yang diperlukan, baik urusan dunia maupun urusan agama, silahkan dibicarakan. Ya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis sahih mengatakan, Inna min husni islamil mar'i tarkuhu ma'la ya'ni. Sesungguhnya di antara tanda baiknya Islam seseorang ketika dia meninggalkan sesuatu yang tidak penting baginya, sesuatu yang tidak diperlukan, sesuatu yang tidak penting. Baik urusan dunia maupun urusan agama. Jadi ketika kita ingin menjadi seorang muslim yang baik, seorang mukmin yang mendapatkan keberuntungan, maka perhatikanlah setiap ucapan kita. Dan nilai apakah ucapan ini bermanfaat ataupun tidak. Jika tidak, maka sebaiknya diam. Kemudian kalimat berikutnya disebutkan di sini, dalam hadis dhaif ini, yaftatihul kalam wa yahtimuhu bismillah ta'ala. Rasulullah itu, kata Hindun ibni Abi Halah, beliau memulai ucapannya dan mengakhiri ucapannya dengan bismillah. Memulai ucapan dan mengakhirinya dengan bacaan bismillah. Ini berdasarkan hadis ini. Maksudnya bagaimana itu? Sebagian ulama mengatakan, maksudnya ucapan Rasulullah itu senantiasa berisi zikrullah. Diawali dengan zikrullah, diakhiri dengan zikrullah, dan di tengah-tengahnya di antara keduanya itu juga dipenuhi dengan zikrullah. Ucapan Rasulullah itu secara konten, isinya itu adalah mengingatkan kita kepada Allah, mengingatkan kita kepada agama, mengingatkan kita kepada akhirat. Yang dibicarakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah prinsip-prinsip Al-Quranul Karim itu sendiri. Baik Al-Quran langsung maupun penjelasan dari Al-Quran. Jadi tidak ada yang sia-sia ucapan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi yang dimaksud dengan Bismillah ini adalah zikrullah. Selalu saja ucapan Rasulullah itu dikaitkan dengan Allah Taala. Walaupun Nabi bicara tentang masalah dunia, tapi tidak lepas dari hubungannya dengan Allah Subhanahu wa Taala. Dan seharusnya ucapan kita pun begitu. Walaupun kita bicara tentang alam, tapi jangan lupakan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam pembicaraan kita itu, dalam perbincangan kita itu, dalam narasi-narasi kita itu, harus melibatkan Allah Ta'ala. Kadang-kadang orang bicara masalah dunia, tidak ada sedikit pun menyentuh tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seolah-olah terjadi dikotomi antara persoalan dunia ini dengan persoalan akhirat. Dipisahkan. Gitu. Nah, ini kan bicara masalah dunia, jangan bawa-bawa agama, jangan bawa-bawa Allah kemari. Nah, tidak ada begitu. Dalam agama tidak seperti itu. Banyak hal yang dibicarakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hidupnya tetap
dia bersambung dengan Allah Ta'ala. Dia berkait dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak akan pernah lepas itu. Jadi diawali dengan bismillah, diakhiri dengan bismillah, dan setiap ucapannya itu selalu berkait dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Suatu ketika Nabi SAW bersama Abu Bakar, bersama Umar, datang ke rumah seorang sahabatnya, disuguhkan air minum. Kemudian Rasulullah SAW minum. Pada saat itu Nabi mengatakan, sesungguhnya air yang kita teguk, yang kita minum ini akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi bicara masalah air, tapi Rasulullah tidak lupa tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak melupakan aspek spiritualnya itu. Sisi spiritualnya itu selalu muncul dalam ucapan Nabi SAW. Padahal bicara tentang air, tentang minum. Nah, mungkin sebahagian kita bicara banyak hal tentang kehidupan dunia, tidak ada sedikit pun dikaitkan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada guru mengajar ilmu pengetahuan alam, IPA atau biologi, fisika dan sebagainya. 2 jam dia mengajar, tidak ada sedikit pun dia singgung tentang Allah Ta'ala. Ini tidak seperti itu, agama tidak mengajarkan begitu. Padahal dalam Al-Quran, dalam hadis, alam semesta ini menjadi tanda ada, sebagai bukti adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seseorang mengetahui tentang alam semesta ini dalam rangka mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi ada sebagian guru-guru, dia bicara 2 jam, 3 jam tentang ilmu-ilmu eksakta ini, tidak ada dikaitkan sedikit pun dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bicara tentang gempa, ya sudah, gempa sebagai fenomena alam saja. Tidak ada sedikit pun dikaitkan dengan maksiat. Kenapa gempa terjadi? Tidak ada kaitannya dengan maksiat. Kadang-kadang kita membaca berita kan begitu. Berita kita baca, atau kita dengar berita-berita di media itu. Hanya persoalan alam saja. Tidak ada sedikit pun mengaitkan dengan masalah spiritualitas, masalah agama, masalah orang banyak buat maksiat ini. Karena memang musibah ini, bencana-bencana ini kan dalam agama kita memang ada erat kaitannya dengan perilaku kita. Perilaku manusia itu sendiri. Yang menzalimi diri mereka sendiri, yang mengundang azab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita ingin menghidupkan kembali perbincangan yang seperti itu. Perbincangan tentang dunia, tapi jangan lupakan Allah Ta'ala. Ini dimaksud dalam kalimat ini. Bahwa Rasulullah SAW tidak pernah lepas kaitannya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan para sahabat itu kalau Nabi ngomong, dia bisa hitung berapa kali Rasulullah beristighfar. Astagfirullah, astagfirullah. Waktu Nabi ngomong, dia memuji Allah. Tidak pernah Nabi memulai ucapannya tanpa memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi maksud hadis ini tidak benar kalau ada yang mengatakan, berarti kalau kita ngomong baca bismillah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Nanti waktu terakhir baca bismillahirrahmanirrahim. Itu tidak pemahaman yang keliru. Bukan begitu maksud hadis ini. Kalau dipahami secara harfiah begitu memang. Nabi memulai ucapannya dan mengakhiri dengan bismillah. Berarti waktu mulai bismillahirrahmanirrahim. Nanti terakhir bismillahirrahmanirrahim. Kalau Ibnu Hajar mengatakan begini. Ibnu Hajar mengatakan, yang dimaksud dengan bismillah ini adalah basmalah yang sudah kita ketahui selama ini. Jadi memulai ucapan itu dengan bismillahirrahmanirrahim. Oke, tidak ada masalah. Tapi mengakhiri ucapan, mengakhiri sebuah perbincangan itu dengan bismillah ini agak aneh, kata Ibnu Hajar radhiyallahu anhu rahimahullah. Tidak lazim seseorang mengakhiri dengan ucapan bismillah. Yang ada kata Ibnu Hajar, alhamdulillah dengan alhamdulillah. Mengakhiri sebuah aktivitas dengan alhamdulillahirabbil alamin atau dengan istighfar dan semisalnya. Kemudian maksud di sini bukan awal dan akhir saja. Jadi awalnya ada bismillah, akhirnya ada alhamdulillah atau ada istighfar atau kafarah majelis. Kemudian di tengah-tengahnya kita bicara kemana-mana tanpa ada kaitan dengan Allah. Bukan itu dimaksud. Ketika disebut awal dan akhir berarti di tengah-tengahnya juga demikian. Seperti misalnya Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan dalam Al-Quran, wasabbih bihamdi rabbika bil asyi wal ibkar, dan sucikanlah Tuhanmu dengan memujinya di waktu pagi dan petang. Hanya pagi petang saja. Di antara keduanya, di antara pagi dan petang itu bagaimana? Lalai kita dari Allah Ta'ala? Tidak. Jadi ketika disebut pagi dan petang, itu bermakna isti'ab. Isti'ab itu artinya masuk waktu di antara pagi dan petang itu. Jadi jangan pernah melupakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian disebutkan di sini wa yatakallam bi jawami'il kalim. Nabi sallallahu alaihi wasallam
berbicara dengan jawami'ul kalim. Dan ini sudah banyak kita bahas sebelumnya. Jawami'ul kalim itu para ulama mengatakan huwal Quran, itulah Al-Quran. Rasulullah yang disampaikanlah Al-Quran. Jawami'ul kalim itu kalau kita maknakan secara sederhana itu adalah ungkapan-ungkapan yang singkat tapi padat dengan makna. Ya singkat, kalimatnya singkat. Tapi maknanya begitu luas, begitu mendalam, begitu mencakup. Al-Quranul Karim, dia punya sifat jawami'ul kalim. Makanya Al-Quranul Karim itu kan singkat dia. Cuma satu kitab, cuma berapa ayat saja. Tapi maknanya itu bisa dijabarkan berjilid-jilid. Kitab-kitab tafsir yang sudah dikarang oleh para ulama dari berbagai kurun. Itu ribuan kitab tafsir hanya menjelaskan kitab Allah itu yang jumlah ayatnya 6.000 sekian. Rasulullah pun memiliki sifat jawami'ul kalim ucapannya. Karena ucapan Rasulullah itu ada dua. Al-Quran langsung yang dia sampaikan ataupun penjelasan dari Al-Quran. Penjelasan dari Al-Quran itu kita sebut dengan sunnah atau hadis. Penjelasan dari Al-Quran atau hikmah dalam bahasa lain. Jadi ucapan Rasulullah itu singkat, padat. Maknanya luar biasa. Apalagi kalau Rasulullah mengucapkan kata-kata yang panjang, itu maknanya bisa lebih panjang lagi, bisa lebih luas lagi. Nah, misalnya Nabi mengatakan, contoh ucapan-ucapan Rasulullah itu. Nabi mengatakan, la darara wa la dirara. Berapa kata itu Pak? La, satu, darar, satu, dirar. Ada 5 kata. La darara wa la dirar. Singkat saja. Tapi ketika kita rincikan, kita jelaskan, kita uraikan kalimat itu luar biasa. La darara itu artinya kita tidak boleh menyakiti orang. Menzalimi orang lain. Orang tidak menyakiti kita, tiba-tiba kita sakiti dia. Tanpa ada kesalahan dia sendiri. Itu dilarang. La darara. Wala dirar. Dan kita tidak boleh menyakiti orang dalam artian orang berbuat buruk kepada kita, kemudian kita balas keburukannya itu lebih dari keburukannya kita. Dia memukuli kita 2 kali, tapi itu dia 3 kali. Mana ada? Jadi penjelasan yang panjang itu hanya terangkum dalam satu kalimat pendek, la darara wala dirar. Dan banyak lagi ucapan-ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mudah untuk kita hafal, untuk kita ingat. Karena ucapan Rasulullah itu berbentuk kaidah-kaidah singkat yang padat, syarat dengan makna dan hikmah. Jadi Nabi berbicara dengan jawami'ul kalim dan ini benar. Walaupun disebut dalam hadis dhaif. Tapi ini diperkuat didukung dengan hadis-hadis sahih di tempat yang lain. Kemudian disebut lagi kalamuhu faslun. Ucapan Rasulullah itu faslun. Ini ada hadis sahihnya. Dijelaskan dalam hadis sahih yang lain. Jadi kalimat ini benar. Didukung oleh hadis sahih. Walaupun hadis yang di sini dhaif ya. Tapi dapat dukungan dari hadis yang sahih. Kalamuhu faslun, ucapan Rasulullah itu faslun, itu apa maksudnya? Sebagian ulama mengatakan faslun itu artinya fasilun bainal haqqi wal batil. Ucapan Rasulullah itu bisa menjadi pemisah, pembeda antara hak dan batil. Jadi ketika Rasulullah mengucapkan satu ucapan, itu kita akan mendapatkan satu kejelasan. Mana yang benar, mana yang salah, mana yang hak, mana yang batil. Pendapat kedua mengatakan faslun ini maksudnya mafsulun minal batil wa masunun anhu. Ucapan Rasulullah itu terjaga, terpelihara dari segala yang batil. Ucapan Rasulullah itu tidak ada sia-sia. Ucapan Rasulullah itu tidak paradoks. Ucapan Rasulullah itu tidak membuat umat ini jadi bingung. Ucapan Rasulullah itu tidak ada kepentingan sedikit pun. Tidak ada ucapan Rasulullah itu mengandung kepentingan untuk kepentingan Nabi saja, tidak. Ucapan Rasulullah itu untuk kebaikan kita. Terpelihara dari kebatilan, terpelihara dari niat jahat, terpelihara dari motif-motif yang tidak baik, terpelihara dari segala kepentingan. Itu ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maksud dari ucapan kalamuhu faslun. Sebagian ulama lagi mengatakan faslun di sini maksudnya ucapan Rasulullah itu jelas antara satu kalimat dengan kalimat yang berikutnya jelas, antara satu kata dengan kata yang lain jelas. Rasulullah tidak berbicara terburu-buru sehingga ucapannya itu menjadi tidak jelas dan orang sulit memahami ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Termasuk ucapan Rasulullah itu tidak berlebih-lebihan dan tidak kurang. Ya, jadi ucapan Rasulullah itu betul-betul proporsional ya.
enak orang mendengarnya, tidak berlebihan, juga tidak kurang dari yang semestinya. Demikian kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kajian kita terhadap hadis dhaif ini, kita lihat bagaimana kaitannya dengan keadaan Rasulullah, apakah benar adanya seperti yang dijelaskan ini berdasarkan hadis-hadis yang lainnya. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.